Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar? Siap. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, maka kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, serta memberikan keberkahan pada kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, maka guru akan mengabsen terlebih dahulu supaya kita mengetahui siapa di antara kalian yang tidak hadir ataupun barangkali ada yang Abdurrahman Iqdal, Ahmad Syafir hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang izin dan tidak ada yang nampak. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki pada materi ini, maka seperti biasa Pak Guru akan mengaitkan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan minggu kemarin dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Masih ingat anak-anak? Pada minggu kemarin kita mempelajari bab yang berkaitan dengan apa? Baik, pada minggu kemarin kita mempelajari materi yang berkaitan dengan zakat hasil bumi. Sekarang aku akan mengetes kalian. Apakah pada pertemuan minggu kemarin kalian memahami materi yang sudah kita pelajari atau bahkan lupa? Baik. Pertanyaan yang pertama, hasil bumi terbagi menjadi dua. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Hasil bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan, dan yang kedua zakat barang tambang. Barakallahu fiikum. Ahsanta. Allah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu syarat diwajibkannya zakat pada buah-buahan dan biji-bijian. Silakan. Di antaranya adalah jumlahnya telah mencapai nisab. Ahsanta. Allah. Baik, dari dua pertanyaan yang Pak Guru tanyakan kepada kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, ini menunjukkan kalian memahami dan sudah mengerti akan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari bab ataupun materi yang berkaitan dengan zakat fitrah. Namun sebelum kita masuk kepada materi ini, maka guru terlebih dahulu akan membacakan ataupun memperlihatkan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam materi kali ini yang pertama adalah menghayati hikmah zakat fitrah. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat fitrah. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan atau mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian setelah mengetahui kompetensi dasar, maka kita harus mengetahui indikator. Apa itu indikator?
indikator adalah materi pokok yang akan dipelajari pada kesempatan pembelajaran kali ini. Maka yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, mengidentifikasi hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang keempat, mengidentifikasi besaran zakat fitrah dan pendistribusian zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah menyebutkan hikmah disyariatkannya zakat. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, kemudian indikator pada materi yang akan kita pelajari, maka kita harus mengetahui apa tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka adapun tujuan yang akan kita pelajari dari materi kesempatan kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat fitrah, siswa mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat fitrah, siswa mampu mengidentifikasi hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan benar. Inilah tujuan yang akan kita pelajari pada pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk pada materi ini, ada pertanyaan anak-anak? Bisa dipahami? Baik, setelah kita sudah mengetahui kompetensi dasar, kemudian indikator, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran, maka silakan kalian untuk membentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok ada 6. Silakan. Jadi Pak Guru akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap kelompok untuk mendiskusikan atas materi nanti yang akan diberikan oleh Pak Guru. Nanti silakan kalian mendiskusikan. Nanti setelah sudah selesai mendiskusikan, maka setiap kelompok akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Baik, untuk kelompok 1, silakan. Baik, Pak Guru nanti akan memberikan waktu kepada kalian kurang lebih 30 menit. Silakan dari waktu 30 menit kalian manfaatkan sebaik mungkin supaya bisa menghasilkan diskusi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak sudah selesai? Jadi ketika Pak Guru meminta kalian untuk mempresentasikan, maka berdiri dan silakan presentasikan hasil diskusi oleh kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, sudah siap? Silakan kelompok pertama untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan Allah di hari Idul Fitri atau di ujung bulan Ramadan atau orang berikan. Tapi yang kedua, orang dewasa dan anak-anak, dan beliau memerintahkan untuk membayarnya sebelum pergi melaksanakan sholat. Insya Allah, barakallahu fikum. Cukup bagus dan lengkap hasil dari diskusi kelompok 1. Kemudian silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Itu besaran zakat fitrah. Setiap jiwa berkewajiban mengeluarkan satu sok makanan pokok masyarakat setempat seperti beras, kurma atau gandum dan sejenisnya. Hari ini didasar sekitar 3,25 kg, sedangkan menurut mayoritas ulama sebesar 2,4 kg. Juga bisa diukur dengan 4 kali bilangan laki dewasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Sangat bagus sekali hasil diskusi kelompok 3. Alhamdulillah, dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya sangat-sangat bagus sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini menunjukkan kalian mampu dan bisa menganalisis dan mengidentifikasi
edukasi yang berkaitan dengan materi kali ini. Baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, maka Pak Guru akan memberikan penguatan yang berkaitan dengan materi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada penghujung bulan suci Ramadan. Ini pengertian zakat fitrah. Lantas apa hukumnya? Hukum mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, setelah kita mengetahui hukumnya, lantas kapan waktu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Diwajibkan yang mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Adapun waktu yang diutamakan ataupun yang dianjurkan adalah setelah terbitnya fajar matahari sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Namun diperbolehkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah sehari ataupun 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Besaran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah bahwasanya setiap dia berkewajiban untuk mengeluarkan 1 sok dari makanan pokok masyarakat setempat, seperti beras, seperti kurma, seperti gandum. Zakat fitrah juga berfungsi untuk memberikan kelapangan terhadap orang-orang miskin, sehingga di hari raya Idul Fitri al-fuqara wal masakin tidak meminta. Kenapa? Karena sudah ada yang untuk dimakan atau dimasak pada hari raya Idul Fitri, sehingga mereka pun berhak untuk merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Ini hikmah. Yang berikutnya, sebelum kegiatan belajar mengajar ini, maka Pak Guru akan memberikan poskes, akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan materi zakat fitrah. Apakah kalian memahami dengan baik atau tidak memahami? Silakan kalian untuk kembali kepada meja diskusi kalian masing-masing. Pak Guru akan membagikan poskes ini pada setiap kalian untuk bisa dikerjakan. Baik, semuanya sudah dibagikan poskesnya, silakan untuk dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. 10 menit sudah semua? Baik, kalau sudah silakan bisa dikumpulkan kepada Pak Guru di depan, silakan. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan poskes, maka Pak Guru ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan materi zakat fitrah. Ada yang berani memberikan kesimpulan? Silakan untuk langsung depan. Saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dari beberapa kelompok yang telah memberikan hasil diskusinya dan dari penguatan materi Pak Guru juga. Sebagai berikut, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah dari Idul Fitri atau di penghujung bulan Ramadan. 2. Kelapangan kepada orang-orang fakir dan miskin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, barakallahu fikum. Inilah kesimpulan yang telah dipresentasikan salah satu dari teman kalian. Cukup bagus, cukup lengkap dari materi yang berkaitan dengan zakat fitrah. Baik anak-anak, sudah paham semua yang berkaitan dengan bab zakat fitrah? Baik, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah yang berkaitan dengan bab sedekah. Anak-anak, maka Pak Guru mengharapkan kepada kalian untuk membaca di rumah, untuk mempelajari
mengajar pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.